kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, masih tetap semangat BJJ-nya? Harus semangat. Salam sehat. Oke, halo anak-anak, hari ini sebelum pelajaran kita dimulai, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa yang akan dipimpin langsung oleh Ibu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, anak-anak, sebelum kita masuk ke materi hari ini Ibu akan memberikan materi tentang bagaimana cara memelihara organ gerak kita dan kelainan-kelainan atau gangguan atau penyakit yang ada pada tulang kita. Nah, sebelum masuk ke materi yang akan Ibu berikan, Ibu ingin mengulang materi yang minggu kemarin. Minggu kemarin kita telah belajar tentang organ gerak atas dan organ gerak bawah pada tubuh kita. Oke, organ gerak atas itu terdiri dari apa anak-anak? Iya, organ gerak atas terdiri dari tangan. Pintar. Organ gerak atas terdiri dari tangan. Iya, kita sebutin tangan. Mulai dari tangan. Ini apa namanya? Tulang lengan atas. Iya, pintar. Terus yang lurus dengan jari jempol namanya apa? Tulang pengumpil. Pintar. Yang lurus dengan jari kelingking namanya tulang apa anak-anak? Yang jari kelingking ini namanya tulang hasta. Iya, pintar. Di sini ada apa ini namanya? Pergelangan tangan. Yang ini telapak tangan. Yang ini namanya jari tangan. Oke, ini dinamakan dengan organ gerak atas. Kalau organ gerak bawah, kaki kita. Ya, di kaki kita ada apa? Ada tulang paha, ada tempurung lutut, ada tulang betis, ada tulang kering, pergelangan kaki, telapak kaki, dan jari kaki. Oke anak-anak, kita masuk ke materi selanjutnya. Eng ing eng. Udah, Tematik 5A, subtema 3, lingkungan dan manfaatnya. Hari ini kita belajar materi IPA, yaitu yang pertama ada dua materi yang akan Ibu sampaikan hari ini. Yang pertama menjelaskan cara memelihara kesehatan organ gerak manusia dan gangguan kelainan atau penyakit yang menyerang tulang manusia. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang bagaimana cara memelihara kesehatan organ gerak manusia. Yang pertama, duduklah dengan posisi tegak. Nah, dari dua gambar itu, mana yang benar? Yang benar duduk dengan posisi tegak, yaitu dengan yang dikasih tanda checklist. Jadi, yang ada tanda silang ini berarti duduk posisi yang salah. Duduk dengan posisi yang salah dapat merusak tulang belakang kita. Yang kedua yaitu tidur dengan posisi telentang atau miring dengan tubuh diluruskan. Nah, berarti kalau kita tidur berarti tubuh kita harus lurus. Nah, kalau ditekuk, misalnya kaki kita ditekuk, itu merupakan contoh tidur dengan posisi yang salah. Kalau dengan posisi yang salah, tulang kita juga akan mendapat atau mengakibatkan kelainan pada tulang kita. Yang ketiga, jika kita berdiri dengan tegak, posisi yang benar adalah tegak. Punggung tidak terlalu membungkuk dan juga tidak terlalu dada dibusungkan ke depan. Dari gambar contoh nomor 3 itu salah satu cara atau berdiri kita yang benar. Dan yang kedua itu adalah cara berdiri yang salah.
Dan yang keempat yaitu dengan cara mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, terutama yaitu makanan-makanan yang banyak mengandung vitamin dan mineral. Jadi dengan asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita juga bisa membantu atau menjaga kesehatan dari tulang kita. Yang kelima, kita harus berusaha berolahraga secara teratur. Minimal setiap hari itu kita harus berolahraga. Minimal paling sedikit 10 menit gerakan tangan, gerakan kaki kita. Supaya apa? Tulang-tulang yang ada pada diri kita ini agar tetap terjaga kesehatannya. Selanjutnya, kita akan belajar tentang kelainan atau penyakit yang menyerang organ gerak manusia. Nyeri otot setelah berolahraga disebabkan oleh otot tubuh yang sedikit mengalami gangguan. Untuk mencegahnya, kamu perlu melakukan pemanasan sebelum olahraga. Berikut adalah contoh penyakit atau kelainan yang mengganggu tulang manusia. Yang pertama adalah kifosis. Kifosis adalah kelainan tulang belakang yang melengkung ke depan sehingga seseorang terlihat bungkuk. Seseorang yang mengalami kifosis dapat dikenali dari adanya punuk atau tonjolan pada punggungnya. Jadi terlihat membungkuk. Itu contoh dari kelainan kifosis. Dan yang kedua adalah kelainan lordosis. Lordosis adalah kelainan tulang belakang pada punggung bawah yang memiliki kelengkungan berlebihan dan merupakan kebalikan dari kifosis. Ciri penderita lordosis yaitu punggungnya lebih rendah serta perut dan bokongnya terlihat lebih menonjol. Yang ketiga, skoliosis. Skoliosis adalah melengkungnya tulang belakang ke arah samping. Jika dilihat dari belakang, tulang belakang melengkung ke samping membentuk huruf S. Penderita skoliosis lebih mudah dikenali dari belakang karena punggungnya yang melengkung membentuk huruf S. Yang keempat adalah tetanus. Tetanus merupakan suatu kondisi ketegangan otot yang terus-menerus karena adanya infeksi bakteri yang dinamakan bakteri Clostridium tetani. Penderita tetanus akan mengalami kejang yang berupa kekakuan pada otot. Penyakit tetanus dapat dicegah dengan vaksin DPT atau dengan cara menutup luka. Yang kelima adalah kelainan kram otot. Kram otot terjadi karena otot berkontraksi atau menegang secara tiba-tiba. Kram berlangsung selama beberapa menit. Cara yang dapat dilakukan untuk menangani kram adalah dengan mengompres dengan air hangat dan dengan cara pemijatan. Dan yang keenam adalah retak dan patah tulang. Retak dan patah tulang merupakan kelainan pada tulang yang disebabkan oleh benturan benda keras. Benturan tersebut dapat berupa kecelakaan atau jatuh. Retak tulang biasanya dikenal dengan fisura, sedangkan patah tulang dikenal dengan fraktura. Kelainan ketujuh dinamakan rakitis. Rakitis adalah penyakit pada tulang yang disebabkan oleh kekurangan gizi seperti fosfor, kalsium, dan vitamin D. Penyakit ini mengakibatkan tulang tidak tumbuh dengan normal. Penyakit ini dapat membentuk tulang kaki menjadi bengkok, seperti huruf O atau huruf X.
Yang kedelapan adalah osteoporosis. Osteoporosis adalah penyakit pada tulang yang disebabkan oleh menurunnya kepadatan tulang. Penurunan kepadatan tulang karena tulang kekurangan fosfor atau kalsium. Osteoporosis mengakibatkan tulang terasa nyeri atau mudah patah saat jatuh. Dan yang kesembilan adalah kaki terkilir. Terkilir adalah cedera yang terjadi saat pergelangan kaki berputar atau terpelintir dalam posisi yang salah. Hal tersebut mengakibatkan otot persendian menjadi meregang atau sobek. Cara menanganinya adalah dengan mengompresnya dengan es. Dan yang 10 adalah kelainan tulang polio, yaitu suatu kondisi mengecilnya otot karena serangan virus polio. Penyakit ini dicegah dengan memberikan imunisasi pada bayi dan anak-anak. Dan yang ke-11 adalah gangguan atau kelainan hipertrofi. Kelainan hipertrofi adalah pembesaran otot akibat bekerja terus-menerus secara berlebihan. Hal ini dapat dicegah dengan mengurangi sedikit aktivitas yang membutuhkan waktu yang relatif lama. Selanjutnya adalah atrofi. Atrofi adalah kelainan berupa otot yang mengecil, lemah, dan menurunnya fungsi otot. Kelainan ini dapat disebabkan oleh makanan yang buruk, sirkulasi udara yang buruk, dan otot tidak digunakan atau penyakit yang merusak sel saraf pada otot. Dan selanjutnya stiff. Stiff atau yang dikenal dengan kaku leher adalah sakit pada otot leher yang diakibatkan karena cedera otot, infeksi meningitis atau kelainan anatomi atau bentuk dari tulang belakang. Penyakit stiff terjadi karena bergerak secara tiba-tiba atau karena salah bergerak. Anak-anak, pelajaran hari ini sudah cukup sekian. Ibu udah jelasin materi yang sekarang. Semoga apa yang ilmu yang kita dapat bermanfaat bagi kita dan dapat menjadi barokah untuk kita, untuk bisa kita amalkan ke penerus kita. Oke anak-anak, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, kita terlebih dahulu berdoa. Berdoa langsung Ibu pimpin ya anak-anak. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, Ibu akan mengingatkan kembali kepada kalian untuk selalu jaga kesehatan kalian. Kalian harus selalu ingat jaga kesehatannya dengan cara apa? Dengan cara 3M, yaitu memakai masker. Yang kedua apa anak-anak? Iya, jaga jarak. Terus, apalagi? Cuci tangan. Oke. Sampai di sini dulu pelajaran hari ini. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa